Sunyi senyap bintangmu gemerlap, juru selamat manusia telah datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Halo warga konteks, kali ini berjumpa dengan gue Joey Caksono di Konteks Story. Siapa yang nggak tahu, tiap Natal lagu ini dinyanyikan hampir di setiap rumah, bahkan dipastikan di setiap gereja. Tapi mungkin banyak dari kita yang nggak tahu, lagu ini memiliki sejarah yang panjang. Tidak sekedar menjadi bagian dari Natal, tapi lagu ini juga memiliki bagian sejarah dan kenangan yang panjang dari letusan Gunung Tambora. So, hari ini bersama gue Joey Caksono, kita akan melintas ruang dan waktu. Bersama lagu Malam Kudus mengiringi, kita akan menjelajah lagu Malam Kudus. Alkisah, lagu Malam Kudus atau Silent Night berawal dari salah satu daerah paling menderita di Eropa pada awal ke-19 bernama Salzburg. Salzburg merupakan sebuah kota yang kaya budaya dan sejarah musik. Kota ini memiliki ikatan dengan Mozart dan Von Trapp Family Singers, sumber inspirasi untuk film The Sound of Music. Di kota ini lahir seorang pria bernama Joseph Franz Morch yang lahir 1792 dan meninggal di 1848. Anak dari ibu seorang penjahit dan ayah mantan tentara di Salzburg. Morch tumbuh besar di Salzburg. Sekitar tahun 1808, dia pergi ke biara di Kermsmünster di Upper Austria guna belajar filsafat. Lulus dari situ, Morch masuk sekolah seminari Salzburg. Lalu, pada 1815, dia sah menjadi seorang pastor dan mendapat tugas di Mariapfarr, Lungau, kampung halaman ayahnya. Morch mengemban tugas yang sangat berat. Semenjak 1800-an, Salzburg menjadi rebutan Bavaria, Austria, dan Prancis ketika Perang Napoleon melanda Eropa. Karena menjadi lokasi pertempuran, Salzburg lekat dengan kesulitan ekonomi dan kriminalitas, lalu penderitaan itu bertambah. Pada April 1815, Gunung Tambora di Pulau Sumbawa meletus. Meski lokasinya di Nuswantara, material yang berhembus dari letusannya memicu anomali di seluruh bumi secara dramatis. Bayangkan itu terjadi. Pada tahun 1816 atau setahun setelah letusan yang terkenal sebagai tahun tanpa musim panas atau the years without summer, di Eropa salju jatuh di musim panas atau hujan deras datang bertubi-tubi membuat tanaman mati. Di masa sulit itulah Morch menulis puisi berisi 6 stansa berjudul Stille Nacht. Pada suatu malam, orgel atau alat musik kuno mirip organ di Nikolaskirche sedang rusak. Pastor Morch saat itu dia sudah menjadi pastor, kemudian berinisiatif meminta bantuan kepada sahabatnya yang juga komposer gereja, Van Schaeffer Gruber. Pastor Morch meminta Gruber untuk membuatkan melodi dengan iringan gitarnya. Awalnya Gruber menolak permintaan Morch tersebut. Dia khawatir respon jemaat Oberndorf tidak menyukai musiknya yang penyusunnya hanya beberapa jam jelang misa. Dia takut komposisi ini tidak begitu matang. Ternyata hasil gubahan Gruber rupanya di luar ekspektasi.
sebuah lirik mendalam, menyayat, dan lagu sederhana nan syahdu kini populer di masyarakat hingga hari ini. Bahkan orang-orang datang ke gereja di malam Natal kala itu heran dan terpesona dengan keindahan melodi dari lagu Malam Kudus tersebut. Konon, ada sedikit perubahan pada melodi, terutama di bagian akhir. Kini Stille Nacht ala Mohr dan Gruber telah diterjemahkan dalam lebih dari 300 bahasa dan dialek, termasuk ke bahasa Indonesia dengan judul Malam Kudus. Pastor Kepala Kampus Ministry Unika Sugiyapratna Semarang, Aloysius Budi Purnomo Projo, memberikan penilaiannya terkait lagu Malam Kudus. Menukil wawancara dalam YouTube Narasi Newsroom, dia berkata, "Lagu ini memang menyentuh ya. Saya pertama kali mendengar lagu ini seingat saya pada waktu taman kanak-kanak, kita sudah diajak untuk bernyanyi, bahkan lomba menyanyi deklamasi," ujarnya. Nah, di taman kanak-kanak itu kami punya gereja yang waktu itu malam Natal masih dirayakan tengah malam. Nah, ketika itu lagunya bahasa Jawa, Ing Ratri. Ing Ratri artinya apa? Ing Ratri artinya malam sunyi, itu bahasa Jawanya. Ing Ratri itu malam sunyi. Dulu adi malam yang terberkati. Wus Nendra Donya Sri. Lalu disebut Yesus Sang Penebus Lahir menurut Pastor Aloysius. Kalimat-kalimat dalam lagu Malam Kudus itu sebenarnya kalimat-kalimat yang ada di dalam Injil. Di mana ketika Natal perdana terjadi, malaikat-malaikat turun, datang dan mengabarkan kelahiran Yesus justru bukan pada raja-raja. Pertama kali Natal diwartakan pada para gembala. Para gembala itu siapa? Rakyat kecil, ya orang-orang dengan segala kesulitan tentunya. Grup Fox, Tracer, dan Reiners membawa lagu Malam Kudus dari Salzburg ke daerah Eropa lainnya hingga terus populer di seluruh pelosok. Reiners pula yang menyanyikannya di Gereja Trinity Wall Street, Amerika pada 1839. Masih penasaran? Masih panjang kisahnya tentang lagu Malam Kudus, nggak segampang ketika kalian menyanyikan di gereja. Masih lanjut, wait. Kisah Malam Kudus paling terkenal boleh jadi ialah ketika malam Natal 1914. Di satu tempat di front barat, semasa Perang Dunia I, tentara Jerman dan Inggris tengah bertempur. Mereka berhadap-hadapan. Malam itu kedua pihak meletakkan senjata dan bersama menyanyikan lagu Malam Kudus. Can you imagine there is peace between a war? Karena mereka tahu yang bertarung adalah negaranya, ideologinya, bukan orang-orangnya, bukan? Lagu ini pada dasarnya merupakan lagu yang berjiwa kerakyatan. Rakyat yang dipenuhi dengan segala macam perjuangan, penderitaan, kesulitan, tapi punya pengharapan, kata Pastor Aloysius. Konon pula selama bertahun-tahun, Stille Nacht diketahui digubah hanya oleh Franz Xaver Gruber. Manuskrip asli dari Stille Nacht menurut dugaan telah hilang akibat gereja Nikola Kirche hancur oleh banjir pada tahun 1900-an. Sebuah kapel memorial kemudian dibangun tepatnya pada tahun 1930 untuk mengenang hal itu. Namun kemudian ada penemuan sebuah manuskrip lain pada 1995 dan menunjukkan keasliannya. Sebabnya ada tulisan tangan langsung dari Pastor Mohr. Para peneliti memperkirakan berasal dari sekitar tahun 1820. Manuskrip tersebut menjadi naskah tertua yang ada dan satu-satunya yang ditulis oleh Pastor Mohr. Banyak yang menyebut lagu ini mirip dengan aspek-aspek musik rakyat dan yodeling Austria. Gruber, sang pengubah, terpengaruh oleh tradisi musik daerah pedesaan tempat tinggalnya di Austria. Namun di balik kepopulerannya, lagu Malam Kudus pernah terlupakan. Lagu ini kembali populer setelah seorang
Reparasi Orgel menemukan naskah aslinya pada 1825 dan menghidupkannya kembali. Hingga kini, kumpulan aransemen Pastor Mohr masih tersimpan rapi di Museum Carolino Augusteum di Salzburg. Itulah sepenggal kisah dari lagu Malam Kudus yang kerap dinyanyikan di setiap gereja di malam Natal, bahkan di setiap rumah-rumah. Ternyata ada kaitannya ya sama Nuswantara. Tambora meletus menyebabkan bumi tanpa hari panas atau tanpa matahari atau tanpa musim panas, menyebabkan penderitaan, dan lagu tersebut muncul sebagai ungkapan rasa, sebagai rasa syukur. Silent Nacht. So, warga konteks, buat semua yang merayakan, Konteks Indonesia Media mengucapkan Selamat Natal. Kiranya damai Kristus menyertaimu. Kiranya Kristus menjadikanmu garam dan terangnya di muka bumi dan menjadikan kelahirannya sebagai inspirasi kasih untuk dunia. Nikmati terus program-program dari Konteks First di YouTube dan tentunya di Instagram serta di konteks.co.id. Ada si Palkon, Kontekspedia, di luar konteks, konteks trivia, konteks on the spot yang terbaru, dan tentu saja konteks story yang akan mengajakmu melintas ruang, batas, dan waktu. Gua Jo, terima kasih di kesempatan kali ini. Sampai jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua.